saya pakai KWK. Sanggar KWK yang jelas harga murah, kualitas mewah, ya kan. Yang jelas satu lagi buat Kitomania, jelas dipantau juri karena KWK mendunia. Ingat, KWK mendunia, pakai sanggar KWK. Salam kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang perawatan lovebird jantan single fighter. Khususnya kalau ini kita bicara global, nanti contohnya yang ini ya. Ini di video kemarin saya kan sharing di settingan lapangan langsung. Itu alhamdulillah masuk lah istilahnya. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa Anda cek di video yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas secara global lovebird jantan single fighter seperti itu. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Langsung saja pada inti video kali ini, yaitu pembahasan tentang lovebird jantan single fighter. Nah, untuk lovebird ini saya beli di, kalau nggak beli sih istilahnya, kalau ini dikasih saya sama Pak Ipung. Pak Ipung kan juga jual beli juga, PAUD dewasa yang sudah stabil juga ada, pokoknya ada. Nanti kalau teman-teman yang ingin berminat, saya taruh, yang ingin bertanya ya silahkan Anda tulis di kolom komentar gitu aja. Nanti akan saya kasih kontaknya Pak Ipung yang punya lovebird jadel sama melon di video kali ini ya. Di video STB sebenarnya banyak sekali kok gajo-gajonya, nggak pilih mau PAUD mau dewasa ada seperti itu. Nah, untuk pembahasan tentang lovebird jantan single fighter ini, yaitu pertama, lovebird jantan itu istilahnya gimana ya? Kalau lovebird itu menurut saya yang mikat itu betina ya, bukan jantan. Jadi terkadang kalau nyeting lovebird jantan itu lebih gimana ya? Birahinya itu menurut saya sedikit di atas lovebird betina, tapi di bawah birahinya itu di bawah lovebird PAUD seperti itu. Jadi tingkat birahinya itu memang sedikit lebih tinggi lah istilahnya seperti itu. Nah, kita bahas mulai dari bahan dulu ya. Kalau pemilihan bahan, kalau saya pilih yang lecek seperti ini. Lovebird pokoknya gampang bunyi gitulah, dan dia mau narung. Kalau saya mantau ini di rumah Pak itu malam-malam itu ditaruh di apa ya, di depan rumah di teras gitu dengan banyak burung. Dia yang paling bunyi, sering bunyi dan fighter, ternyata jantan saya ngambil itu. Pokoknya mungkin tips memilih lovebird bahan kurang lebih seperti itulah simpelnya. Kalau tips memilih lebih detailnya ada pembahasan di video yang sebelumnya, bisa Anda cek. Nah, setelah itu kita akan beli bahan. Kita beli bahan itu otomatis kita bawa pulang lah. Perawatannya itu simple. Kalau simple itu istilahnya gimana ya? Yang penting rutin dan konsisten. Contoh rutin dan konsisten itu seperti apa sih? Yang intinya kalau dijemur seperti itu nggak berubah-ubah lah perawatannya. Nah, kalau saya pribadi ini perawatannya memang ini saya tempel. Awalnya memang saya koloni tetap, karena ini kan lovebird mau saya gantang PAUD istilahnya. Di PAUD saya gantang pertama malah kepo, sudah umur 4 bulan lebih. Kalau saya pikir-pikir saya belajar PAUD kok sudah terlalu tua ya. Saya gantang pertama tidak mau jalan, langsung ke kedua itu langsung di kelas lovebird fighter. Itu ternyata langsung moncar. Itu masuk nomor 22. Dua kelas langsung nomor 22, dan itu setelah saya gantang terus berat press, alhamdulillah itu selalu masuk ya. Alhamdulillah di video yang terakhir juga masuk di lat press itu karena cuaca kurang mendukung dan nggak dapat lawan juga sih. Seperti itu. Nah, kita bahas sedikit dari apa ya, perawatan ya harian. Nah, apakah lovebird ini saya sendirikan? Sebenarnya kalau lovebird single itu memang lebih bagus sendiri ya kalau menurut saya. Tapi karena ini jantan dan di rumah itu banyak lovebird dan dibelikan di Pak Ipung juga banyak lovebird juga, jadi otomatis nggak perlu disendirikan kan. Memang genrenya lovebird ini punya narrow fighter, asal dia dengar suara lovebird ngekek dia mau nembak istilahnya gitu. Jadi kalau di rumah itu saya jejer dengan lovebird yang lain. Memang awal-awal dia bunyi terus,
Memang saya koloni awalnya malah di umbaran itu agar terbiasa intinya pengenalan aja Mak. Kalau dia sudah bunyi terus walah istilahnya ya sudah dia istilahnya dipisah dari itu dia mau bunyi. Memang cirinya robot ini seperti itu. Nah untuk perawatannya memang saya jejer gitu ya, pokoknya yang tempel, yang penting kalau dengan itu ya itu terus tempelannya, nggak saya pisah-pisah. Ini tempelannya dengan paut ya, ini saya tempel dengan paut jantan juga sih, yang dekatnya ini khusus ya, kalau yang lain banyak sih seperti itu. Kalau yang teman-teman tempel atau single itu disesuaikan saja lah, yang penting tidak dirubah-rubah seperti itu. Nah untuk jemur ya, kita mulai dari perawatan dari pagi, kita ambil contoh saja. Karena lovebird ini jantan, apakah perlu dijemur? Kalau menurut saya itu perlu. Fungsinya jemur untuk penggeseran juga, stamina juga. Kalau jemurnya berapa jam itu disesuaikan. Kalau saya kalau bisa ini sekitar jam berapa ya? Mulai dari pagi embun ya. Kita embun seperti itu. Setelah embun kita jemur langsung, kita kasih cepuk besar dan juga air minum. Terus dia apakah mandi sendiri atau tidak itu tidak. Ini karena ini jantan saya tidak mandikan. Ingat, saya tidak mandikan kecuali pulang gantang seperti itu, tidak saya mandikan. Nah untuk jemur kurang lebih kalau berangkat kerja istilahnya, kalau jemur nggak ada patokan ya, itu pokoknya mau berangkat kerja diangin-anginkan taruh dalam rumah seperti itu aja. Kalau pas libur, hari libur gitu nggak kerja, saya patokannya saya tetap jemur maksimal itu sampai dia terlihat ngeriwik, dia bunyi-bunyi ngeriwik gitu loh, itu baru saya angin-anginkan. Nah setelah itu saya angin-anginkan masuk dalam rumah, pokoknya masteran dan yang lain seperti biasa. Nah untuk pakannya saya hampir kalau enggak ya 2 hari sekali atau hampir setiap hari sih. Kalau ini itu pakai jagung muda extra foldingnya tanpa kangkung. Nah untuk pakannya saya memang pakai pakan ini Smart Choice, ini dari produk Wesen ya, Smart Choice atau Royal Lovebird. Ini kandungan nutrisi vitamin DHA dan omega 3 nya ini sudah lengkap banyak. Pokoknya ini komposisi ada di dalam ini sudah lengkap. Dan fungsinya apa? Untuk mendongkrak stamina serta birahi lovebird agar lebih gacor. Ini saya kasih full. Sebenarnya ini yang kedua, opsi kedua. Yang pertama itu kan pakan racikan, nggak cocok. Ini nggak mau apa ya? Nggak mau gacor gitu loh. Karena memang birahinya kurang tinggi. Saya pakai ini. Nah untuk info pemesanan bisa Anda cek di link deskripsi atau beli di toko online ada. Nah untuk pakannya seperti itu. Apapun pakannya, kalau vitamin saya semua burung gacuan saya itu pakai Suplus. Ini saya kasih setelah jemur ya, itu kasih di air cepuk 3-5 tetes itu setiap hari saya kasih. Dan juga mau gantang, kalau mau gantang kalau sore ya saya kasih mau berangkat. Kalau gantang malam itu saya kasih sore sekitar jam 5 atau burung sekiranya mau ditaruh dalam rumah lah istilahnya seperti itu. Nah untuk malam hari, perawatan malam hari apakah mandi malam atau tidak? Nah kalau saya pribadi, kalau lovebird jantan single fighter itu sama sekali tidak saya mandikan malam, kecuali dia pulang gantang tetap saya sampai mandi basah kuyup seperti itu. Nah karena kendalanya lovebird jantan ini pasti over birahi ya, over birahi itu baru boleh pakan diturunkan dan juga apa ya, pakan diturunkan, jemur diturunkan, dan mungkin mandi malam atau mandi pagi bisa disemprot. Untuk menurunnya mulai dari seperti itu sampai yang paling simpel. Kalau memang OB-nya berat sampai ke sedang dan yang lain-lain, solusinya yaitu kita kawinkan seperti itu. Jadi bisalah main umpel itu bisa, tapi cabut aja agar setelah kawin birahi turun bisa disinggel lagi seperti itu, atau main koloni juga bisa kan. Oke, mungkin itu dulu sharing dari kami, dan bisa kita rangkum mulai dari awal, yaitu mulai dari pertama pemilihan bahan. Itu kita pilih bahan yang sekiranya lecek, gacor, dan dia kalau di track itu mau bunyi seperti itu. Sedikit gambaran lah. Dan
untuk perawatan harian itu disesuaikan apakah harus sendirikan atau tidak, itu ya kita relatif juga ya. Kalau sudah terbiasa itu enggak masalah, tapi kalau saya jantan itu dengar lovebird lain sih enggak masalah, kecuali kalau betina. Kalau betina ada beberapa karakter yang dia pengennya harus disendirikan atau diisolasi. Dan untuk perawatan selanjutnya kita rangkum, itu jantan itu istilahnya birahinya kan biasanya itu sedikit lebih tinggi dari lovebird betina dan lebih rendah dari lovebird paut, jadinya di tengah-tengah lah istilahnya, nggak terlalu rendah juga. Nah, untuk perawatan harian untuk lovebird jantan itu jemur disesuaikan, istilahnya memang harus seberapa penting itu jemur, itu ya sangat penting menurut saya. Tetap kita jemur itu disesuaikan, karena pekerja atau pelajar pokoknya habis embun angin-anginkan, kasih vitamin dan makan, itu langsung kita taruh di dalam rumah untuk yang pekerja. Kalau ada teman yang istilahnya ada waktu, itu kalau dijemur maksimal biasanya 2 jam. Biasanya kalau pagi jam 7 sampai dengan jam 9, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu extra fooding atau pakannya itu kalau saya ini pakai Smart Choice Royal Lovebird dari produk Watson, itu saya kasih full. Dan untuk vitamin tetap saya pakai surplus. Ini kalau saya pribadi seperti itu. Atau teman-teman bisa disesuaikan, mulai dari setiap orang kan memiliki pengalaman tersendiri ya, itu disesuaikan saja. Dan apakah lovebird ini main kerodong? Nah, kalau masalah main kerodong ini disesuaikan ya. Kalau memang lovebird gendernya sudah full fighter, itu nggak perlu dikerodong, cukup di H-1 atau -2 seperti itu. Kalau memang sekiranya lovebird jantan itu kurang fighter, menurut saya lebih baik diisolasi, disendirikan, dan juga main kerodong untuk menaikkan emosi lovebird dan juga jemur. Seperti itu. Apakah dan untuk mandi, kalau mandi sekiranya lovebird sangat amat giras boleh dimandikan. Kalau saya sih enggak saya mandikan memang, kecuali lovebird ini masih giras atau terlalu enggak terlalu takut lah istilahnya, itu baru saya mandikan. Kalau ini cukup kasih cepuk besar, mandi sendiri, biasanya pokoknya terkena sinar matahari itu sudah mau mandi sendiri lah. Nah, dan untuk malam hari ini lovebird tidak dimandikan seperti itu. Untuk simpelnya kita sedikit contoh ya, untuk settingan lomba mungkin settingan harian seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin kendala-kendala lovebird jantan khususnya single fighter, biasanya kan over birahi memang saya biasanya kolonikan atau saya kawinkan seperti itu. Tapi setelah kawin atau sekiranya turun birahi, ciri-ciri turun birahi dia mulai gacor dan tidak terlalu nakal atau agresif, itu biasanya turun birahi, baru kita kembalikan ke settingan harian. Nah, untuk settingan lomba untuk lovebird single jantan ini boleh teman-teman, kalau saya rata-rata sih mulai kerodong itu H-1. Kalau khusus lovebird ini sih enggak perlu main kerodong ya, karena lovebird ini sudah full fighter. Jadi kadang-kadang mau berangkat itu langsung saya kerodong gitu aja, enggak masalah. Kalau malam hari saya tidak main kerodong, pokoknya mau berangkat langsung kerodong berangkat. Kalau main sore atau pagi itu lovebird ini mainnya itu kerodong memang lebih lama ya. Kalau main minggu pagi gitu, Sabtunya mulai Sabtu sore sudah main kerodong dan diisolasikan atau disendirikan. Kalau memang mainnya minggu sore, kadang-kadang siang hari saya main kerodong, atau pagi setelah jemur diangin-anginkan baru langsung main kerodong. Extra fooding itu harian pakai jagung. Dan lovebird ini kalau di lapangan memang saya pakai kangkung. Itu kalau kangkung terlalu banyak juga kurang bagus, menaikkan birahi serta kadang ngepakin sayap. Dan untuk teman-teman kendala lovebird jantan ini kan kadang-kadang ngepak sayap para fighter. Untuk pembahasan lovebird ngepak sayap itu banyak faktor dan solusinya bisa Anda cek di video yang sebelumnya. Biasanya memang jantan ini
paling sering kendalanya itu fighter tapi ngepakin sayap. Itu pembahasannya ada di video sebelumnya atau nanti akan kami rangkum lagi dengan cara subscribe agar teman-teman lebih detail lah. Dan mungkin itu dulu sharing dari kami, semoga bermanfaat. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Mungkin teman-teman yang mau bertanya akan kami jawab semampu dan sepengalaman kami. Intinya cuma satu syaratnya, yaitu subscribe. Silahkan Anda bertanya, insya Allah akan kami jawab. Tidak bisa langsung mungkin karena kesibukan juga ya, pasti akan kami jawab. Pokoknya ada waktu luang pasti kami jawab. Hampir semua video-video kami pasti akan kami jawab, yang penting sabar, seperti itu. Mungkin sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, salam kicau.